Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 7, Ibu ucapkan selamat datang di SMP IT Bina Azkia. Pertama-tama perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Ade Mutiah Fadila. Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan kalian pelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul tentang Asmaul Husna. Ya, tentu kalian sudah sangat sering mendengar kata Asmaul Husna kan? Bahkan mungkin di antara kalian ada yang sudah menghafalnya. Ya, Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu kata asma dan kata husna. Secara bahasa, asma itu berarti nama-nama dan husna berarti baik. Jadi secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau tanya, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, betul, ada 99 nama Allah atau Asmaul Husna, dan di mana semuanya tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, bagi kalian yang meyakini tentang Asmaul Husna ini, itu merupakan salah satu bukti bahwa kalian adalah makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang pertama. Nah, Asmaul Husna ini terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menegaskan kepada hambanya, kepada manusia, agar bermohon ketika kita berdoa kepada Allah harus dengan menyebut nama Asmaul Husna sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi ketika kalian berdoa kepada Allah, jangan lupa untuk menyertakan Asmaul Husna. Misalnya kalian ingin berdoa mendapatkan rezeki yang banyak, cari Asmaul Husna apa yang artinya tentang rezeki. Misalnya Ya Rozak, berarti mohonlah kepada Allah dengan menyebut kata Ya Rozak. Ya Allah, Ya Rozak, berikanlah aku, kedua orang tuaku rezeki yang banyak. Misalnya seperti itu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang mengamalkan Asmaul Husna, maka ia akan masuk surga, sesuai dengan hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya akan masuk surga. Nah, dalam hadis ini terdapat kata menghitung. Nah, kata menghitung ini ditunjukkan untuk kita menghafal Asmaul Husna, menggali kandungannya, serta meneladani apa yang terkandung dalam Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita nih harus mengamalkan Asmaul Husna. Jadi nggak hanya sekedar tahu namanya, sekedar tahu artinya,
Jadi kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti kita insya Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Nah, kan jumlah Asmaul Husna ada 99 nama, tetapi pada kesempatan kali ini Ibu tidak akan menjelaskan 99. Ibu hanya menjelaskannya 4 saja. Yang pertama yaitu ada Al-Alim, yang kedua ada Al-Khabir, yang ketiga ada As-Sami, dan yang keempat ada Al-Basir. Langsung saja yang pertama, Asmaul Husna Al-Alim. Apa arti Al-Alim? Yaitu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu meliputi langit dan bumi. Jadi segala pergerakan manusia, perbuatan hamba-hamba Allah yang ada di langit dan di bumi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Jadi peristiwa yang akan datang atau yang sudah lampau itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Manusia yang bersembunyi di hutan, manusia yang bersembunyi di dalam gua yang gelap, Allah tahu. Mungkin teman-temannya tidak ada yang tahu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Manusia yang katanya pergi ke angkasa, ke bulan, ke langit ketujuh, kita manusia tidak ada yang tahu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Benda-benda yang ada di langit ketujuh, benda-benda yang ada di dalam bumi lapisan 1, 2, 3, kita tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Nah, oleh karena itu inilah yang membedakan antara pengetahuan manusia dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan manusia itu sangat terbatas oleh jarak, oleh waktu, sedangkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Jadi peristiwa yang dari dahulu sampai peristiwa nanti yang akan datang di masa depan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahuinya. Nah, kita juga tidak bisa nih menyembunyikan apapun itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita manusia itu tidak ketahui. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus banyak-banyak menggali ilmu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit dan ada di bumi. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna? Nah, yang pertama adalah dengan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi, jangan cepat merasa lelah, jangan cepat merasa bosan, ataupun bahkan jangan cepat merasa puas ketika kita sudah mendapatkan suatu ilmu. Tetapi harus bersungguh-sungguh, harus mencari lagi ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Selanjutnya ada sifat Allah Al-Khabir. Apa arti Al-Khabir? Yaitu maha teliti, maha waspada. Jadi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui akan segala perkara-perkara atau perbuatan yang halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang tidak tersembunyi baginya tuh berita-berita yang batin. Jadi tidak ada sesuatu di bumi ini atau di langit ini yang bisa bersembunyi dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bumi yang terus bergerak, manusia, hewan, binatang, semuanya itu tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hewan terkecil, atom pun itu semua ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengetahui segala pergerakan-pergerakannya. Jadi kita manusia tidak bisa nih melihat kutu, melihat atom, mereka bergerak seperti apa, mereka hidupnya seperti apa, kita tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Terus bagaimana cara kita meneladani sifat al-khabir? Caranya adalah dengan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi kita sebagai manusia harus waspada, harus hati-hati, karena segala pergerakan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita berbuat baik, maka Allah akan membalasnya dengan pahala. Jika kita melakukan perbuatan yang buruk, Allah akan membalasnya dengan dosa. Seperti itu. Selanjutnya adalah As-Sami', yang artinya Allah maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengar segala sesuatu, baik di bumi, di laut, di langit, di seluruh alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan segala suara yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada suara yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan suara hati manusia pun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar. Seperti itu. Jadi pendengaran Allah itu tidak terbatas oleh jaraknya, tempat, dan waktunya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu huwas sami'ul alim. Yang artinya, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Lantas bagaimana perilaku kita yang mencerminkan bahwa kita percaya Asmaul Husna As-Sami, yaitu dengan mempergunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang didengar itu hanya yang baik-baik saja, ceramah agama, pengajian, bacaan-bacaan Al-Quran, seperti itu. Jadi sehingga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu akan semakin meningkat. Pergunakanlah telinga kalian untuk mendengarkan yang baik-baik. Nah, sifat Allah yang selanjutnya yaitu adalah Al-Basir, yang artinya maha melihat. Tidak ada satupun gerak-gerik makhluk hidup yang bisa lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil dan sehalus apapun pergerakannya, itu semua tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, misalnya kayak tadi, pergerakan atom, pergerakan kutu, mereka tidak terlihat oleh mata kita manusia biasa, tetapi itu semua terlihat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Misalnya kalian mau ngumpet di kolong kasur, itu nggak kelihatan sama orang tua kalian, tapi Allah melihatnya, seperti itu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kayak tadi nih, misalnya lagi bulan puasa, siang-siang, kamu aus, terus kamu ambil minum dari kulkas, kamu ambil, kamu bawa ke kamar kamu, bawa lagi ke kolong kasur, kamu minum sepuasnya, kamu makan sepuasnya. Mungkin orang tua kamu atau saudara-saudara kamu tidak melihatnya, tetapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Perilaku kita yang mencerminkan bahwa kita mengimani Asmaul Husna Al-Basir adalah kita harus berhati-hati dalam bertindak, karena tidak ada satupun tindakan makhluk yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ya, kita harus hati-hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi segala perbuatan kita sebagai hambanya. Dan ingat juga, ada malaikat di sebelah kanan dan kiri kita yang selalu mencatat perbuatan amal baik dan perbuatan amal buruk kita. Malaikat apa? Ya, malaikat Raqib dan Atid. Ingat ya, nanti semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya yang agung. Yang ketiga, berperilaku terpuji dan suka beramal. Yang keempat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Nah, yang kelima, meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Nah, karena dari tadi tuh 4 Asmaul Husna yang tadi kita pelajari, ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kan kita tahu tuh bahwa Allah tahu, Allah Maha teliti, Allah mendengar, Allah melihat apapun perbuatan kita yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Mungkin karena itu jadi kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Baik anak-anakku sekalian, mungkin ini aja yang Ibu sampaikan. Jika ada materi yang kurang dipahami, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.